dipercaya sebagai simbol cinta abadi dua insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Eksaka Channel. Kali ini Eksaka Channel berkesempatan mengunjungi salah satu tempat viral yang ada di Salatiga, yaitu pohon pengantin. Ada cerita apa saja di pohon pengantin ini? Terus bersama kami Eksaka Channel, karena di Eksaka Channel setiap jengkal tanah pasti punya cerita. Baik, kali ini Eksaka Channel berada di pohon pengantin Kelurahan Pulutan, Salatiga. Di pohon pengantin ini kita akan sedikit menceritakan mitos atau cerita yang beredar di warga sekitar. Ada yang meyakini dulu itu ada dua pohon di sini, tetapi pohon satu ditebang dan tidak diketahui lagi letak pohon satu itu di mana. Pohon pengantin ini merupakan simbol cinta abadi dua insan. Pohon pengantin ini juga memiliki cerita, yaitu sebagai tempat bertemunya dua insan yang saling jatuh cinta dan mengikat janji untuk ke jenjang pernikahan. Oke, kali ini Eksaka Channel ingin sedikit membahas tentang pohon pengantin ini menurut cara pandang saya. Kali ini saya ingin melihat apa saja yang berada di sini. Menurut pandangan saya, tempat ini itu dulu memang dijadikan seperti pertemuan dua insan yang saling jatuh cinta. Kemudian kedua insan tersebut itu mengikat sebuah janji di sini, sehingga turun-temurun itu diberi nama pohon pengantin karena dua orang tersebut itu memang menjalin hubungan, kemudian lebih lanjut, kemudian sampai jenjang pernikahan. Tetapi selain cerita tersebut, di sini itu ada satu orang, ada satu sosok memang yang menjaga, yaitu sosok perempuan yang berada di belakang. Beliau memang menjaga tempat ini, menjaga daerah sekitar sini. Kemudian ada juga sosok ular yang melingkar di antara pohon pengantin ini. Beliau yang merupakan seperti peliharaan atau seperti perewangan dari sosok perempuan tadi. Sosok perempuan tadi berpesan kepada saya kalau memang tempat ini itu dijadikan seperti tempat yang sering dikunjungi, itu tolong untuk menjaga tempat ini seperti kalian menjaga diri kalian. Jadi saling menghargai. Ketika datang ke suatu tempat dan kalian itu permisi, kemudian menjaga tempat tersebut, maka tempat tersebut pula akan menjaga kalian. Seperti kalian ketika kesini itu menjaga omongan, menjaga
perkataan. Kemudian kalian kalau ke sini memang membuang sampah ataupun apapun di sini itu jangan sembarangan, karena tempat sekitar sini juga menjadi tempat warga untuk bercocok tanam. Ketika kalian berada di tempat ini kemudian membuang sampah sembarangan, contohnya sampah plastik, itu sulit terurai sehingga tanah di sini itu kesuburannya itu akan berkurang. Itulah kenapa ketika memang datang ke suatu tempat itu pertama itu permisi, kemudian kalau memang datang ke suatu tempat itu bersikaplah, karena kita itu seperti tamu ketika datang ke tempat itu. Jadi beliau bilang tidak tidak perlu mempercayai, tapi beliau meminta untuk tolonglah jaga alam yang memang yang kalian kunjungi. Kemudian beliau pun juga berpesan, tolong tempat ini jangan dijadikan tempat yang kurang baik, contohnya berbuat atau berperilaku yang menyinggung norma asusila seperti itu, karena memang beliau tidak suka itu. Demikianlah pandangan saya mengenai tempat ini. Kalau memang pandangan saya itu keliru atau tidak sesuai, saya mohon maaf, karena itu memang menurut yang saya tahu, menurut memang informasi beliau seperti itu. Tetapi kalau memang ada orang ataupun siapapun yang memang melihat pohon pengantin ini itu informasinya beda, berarti itu cara mereka sendiri untuk melihat tempat ini itu seperti apa. Demikianlah penelusuran kali ini di pohon pengantin Pulutan Salatiga. Terus dukung channel kami, Eksaka Channel, sehingga kita bisa menelusuri ke tempat-tempat yang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share sebanyak-banyaknya, sehingga kita bisa mengeksplor atau mengunjungi tempat yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.